Oke, sekarang cirinya permainan. Yang pertama, permainan itu bebas, freedom. Tidak ada paksaan, tidak ada wajib bermain. Wajib belajar ada, wajib bekerja ada, wajib lalu lintas ada, tapi wajib bermain tidak ada. Ayo, harus main kamu. Kalau nggak main, tidak bisa orang dipaksa. Jadi main itu dia punya karakter hakiki bebas. Jadi ciri pertama itu sukarela, sukacita, freedom from the principle of necessity and productivity. Jadi kita bebas dari kewajiban-kewajiban sosial, kewajiban individual, kewajiban religius. Terus kita main. Dia tidak dituntut macam-macam, kecuali main yang terus geser ke ranah sangat serius tadi, jadi profesi, jadi gantungan hidup. Tapi hakikatnya main itu bebas. Aturannya sih ini, tapi kadang-kadang kan orang alam main kita bikin aja, kita sepakati hal yang baru, bisa disepakati ulang. Kamu main catur, kok ini buahnya hilang satu, rajanya kok hilang, sudah diganti aja potongannya sandal, ini raja pokoknya. Itu kan bisa permainan itu begitu. Kamu main bulu tangkis, raketnya ndak ada, ya sudahlah, ini entong dari belakang itu bisa lah dipakai untuk main bulu tangkis. Zaman kecil bisa begitu. Jadi bebas, ndak ada. Lu kok pakai entong, bid'ah itu ndak boleh, nggak bisa. Kalau dalam permainan santai aja, ndak apa-apa, karena dia bebas. Terus cirinya yang kedua, not real. Jadi rata-rata permainan itu kayak mimikri tadi, paling jelas menunjukkan dia bukan ordinary life. Itu main itu lebih banyak dunia seakan-akan, dunia as if. Di situ tadi saya ilustrasikan ya, anak-anak main warung-warungan, pasir jadi beras, lumpur jadi kue, rumput jadi sayur, batu jadi buah. Ini kan not real. Jadi antara as is dengan as if. Jadi seolah-olah. Jadi itu bukan dunia nyata. Kayak sepak bola itu kan ya bukan, sebenarnya not real. Klubmu kalah bukan berarti kan hidupmu kalah. Ya biasa saja, klub kalah besok bisa menang. Kalau kalah terus ya besok bisa menang. Kok masih kalah lagi? Besok siapa tahu bisa menang. Punya permainan, kadang-kadang yang dianggap kalah tiba-tiba menang. Dan not real. Tidak apa-apa, sepak bola itu not real. Di situ saya ilustrasikan dunia as if itu misalnya tahun berapa itu, waktu Yunani. Waktu Yunani menang sepak bola Piala Eropa, itu orang Yunani senangnya luar biasa. Pemain-pemain ini bahkan dianggap bukan manusia lagi, kayak dewa bisa. Oh, itu ngalah-ngalahi dewa, dipuja-puja, dipuji-puji kayak dewa. Nah, diperlakukan kayak dewa ini kan as if namanya. Di dunia sosial kan banyak as if. Mungkin kamu mengidolakan ustadz siapa, mengidolakan tokoh siapa, itu kan kamu puja, kamu puji. Di HP-mu gambar dia di mana-mana tentang dia, itu as if. Suka drama Korea apa, kemudian kamu, itu as if. Seolah-olah drama itu penting sekali buat hidupmu, itu as if. Telat satu seri saja kamu gondoknya luar biasa, itu as if. Not real, bukan ordinary life. Itulah cirinya permainan. Oke. Jadi katanya Walter Benjamin, kecenderungan untuk beralih dari as is ke dunia as if, itulah kecenderungan mimikri, kecenderungan meniru, membayangkan, menghayati apa yang kita rindukan seakan-akan sudah atau segera terjadi. Ketika mental kita ini berarti kita sedang di dunia permainan. Oke. Terus ciri yang ketiga, ruang dan waktu khusus. Jadi permainan itu harus jelas ruang dan waktunya.
Kalau enggak nanti orang bingung. Aturan dimulai jam 8 selesai jam 10 ini untuk ruang dan waktu permainan yang namanya ngaji filsafat. Aturan ini mungkin tidak laku di ruang dan waktu yang lain. Untuk khutbah Jumat tidak bisa, malam Kamis gitu loh. Itu ada aturan mainnya sendiri. Jadi ciri permainan itu ruang dan waktunya khusus. Ada yang perlu tempat khusus, kadang-kadang waktunya saja yang khusus, kadang ruangnya saja yang khusus. Tapi harus jelas medannya. Jadi makanya ada lain lubuk, lain belalang. Itu kan menunjukkan bahwa setiap ruang sosial dia punya dimensi permainannya sendiri. Permainan di sini mungkin tidak cocok dengan permainan di sana. Nah itu ciri yang ketiga permainan. Jadi kenapa harus jelas ruang dan waktunya dalam rangka ini loh. Yang pertama exhibition. Ya kamu harus jelas tampilmu itu kapan kan jelas. Yang kedua concentration, biar setelah ini sudah nggak perlu tegang lagi ngaji, kamu bisa ngapain aja. Kalau sudah selesai ngaji jam 10 itu kan karena ini masih ngaji, konsentrasimu masih fokus ke sini, itu concentration. Sepak bola juga begitu kan, 45 menit 2 kali 45 menit, setelah itu ya bebas. Jadi meskipun bolanya sudah keluar, wasit itu nggak nyemprit kalau sudah selesai sepak bola. Misalnya sudah berit selesai, itu kan ruang dan waktunya selesai. Pemainnya megang bola nggak apa-apa, nggak ada yang teriak penalti, penalti. Oh sudah bubar, ya sudah nggak penalti lagi. Kenapa? Waktunya selesai. Gitu. Jadi itu concentration jadi pendukung. Yang ketiga protection, perlindungan. Jadi banyak permainan yang hanya bisa dilakukan di ruang dan waktunya. Di luar itu jangan. Tinju misalnya ya waktu tinju itu sudah selesai rondenya di bawah, jangan tinju lagi, tawuran itu namanya. Nah, itu protection. Yang tidak boleh di permainan di luar ruang dan waktunya itu bisa boleh kalau ruang dan waktunya pas. Maki-maki boleh, mungkin waktunya lomba debat biar menang, menjelek-jelekkan lawan debatmu, itu mungkin kadang-kadang pandangan Anda salah, pandangan Anda kiri itu kan menjatuhkan, menjelekkan. Tapi ya memang lomba di ruang dan waktunya pas, tapi di luar itu tidak boleh. Kadang-kadang pelanggaran saja bisa dimaklumi. Kayak sepak bola itu harusnya nendang bolanya, kamu nendang dodonnya musuhnya misalnya, itu kan pelanggaran, tapi kan terlindungi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ciri yang ketiga itu ruang dan waktunya harus pas. Ciri yang keempat, rules of the game. Kalau ini pasti ada aturannya yang disepakati. Dalam rangka beautiful play, permainannya biar indah. Kadang-kadang untuk menegakkan aturan ada wasitnya. Yang enak kan kalau ada wasitnya. Wasitnya kalau keliru dia bisa ngeprint. Fungsi proteksi tadi dijalankan oleh wasitnya. Makanya kalian memasuki medan apa saja harus tahu rule of the game-nya. Ini aturannya gimana? Kalau kalian kuliah misalnya mahasiswa baru, itu kan ada ospeknya, ada sosialisasinya. Itu dalam rangka apa? Paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana? Oke, playing rules, ciri keempat. Ciri kelima, permainan itu autotelic. Autotelic itu self-purposeful. Self-purposeful itu manfaat paling besar seperti dijelaskan di depan tadi ada pada permainan itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar permainan. Jadi permainan itu hasilnya apa? Perasaan, pengalaman para pemainnya, bukan
dampak medisnya. Misalnya kalau kamu ikut tinju, badanmu mesti kotak-kotak. Atau itu kan dampak kesehatannya, bukan sosial, finansial. Kalau kamu jadi pemain sepak bola, kamu pasti kaya. Bukan itu sebenarnya intinya. Terdapat pada apa? Ludic experience. Ludic experience itu pengalaman permainannya. Ludic experience itu apa? Fluctuation, modulation of a stream of emotion and experience. Oke, bahasa Inggris ini. Jadi arus emosi, gelombang emosi yang turun naik. Exhibition, challenge, competition, passion, enthusiasm, tension, effort, uncertainty, oscillation, variation of move, encounter, move, release, victory, glory. Ini kan kita rasakan dalam permainan. Terus gampang-gampang ini kalau kamu nonton sepak bola itu kan, kadang jengkel, kadang marah, kadang meso, kadang teriak-teriak gembira, kadang. Permainan itu di situ nikmatnya. Kayak main bulu tangkis itu ada ya, itu kan serunya itu di situ. Kan tidak enak main kok sambil diam aja sambil sudah kan tidak seru. Yang seru itu ada teriaknya, ada excitednya, ada kecewanya karena keliru, ada, itu seru. Jadi justru tujuannya permainan itu di situ. Kalau hidupmu adalah permainan, maka nikmati setiap naik turunnya gelombang permainan dalam hidupmu. Serunya di situ. Kadang-kadang ya tertawa karena kamu sukses, kadang-kadang ya nangis karena kamu sedih. Tapi ingat-ingatlah itu hanya acting. Mungkin besok castingmu ganti terus kamu senang, dikasih skenario baru yang menyenangkan terus kamu senang. Jadi autotelik, nikmatnya hidup justru dimerasakan macam-macam ini. Kalau hidupmu seneng terus, enak terus, tidak ada gelombangnya, juga tidak seru. Apalagi jelek terus, sumpah terus, juga tidak seru. Kamu kurang cerdas melihat di mana sela-sela hidupmu. Ada sisi menyenangkannya, ada sisi susahnya. Kalau tidak percaya, kamu sekarang silahkan refleksikan hidupmu. Kamu bisa milih, oh hidupku yang bagian ini seneng Pak, saya harus ketawa. Tapi bagian ini agak mulus saya Pak, saya agak sumpet. Bagian ini pasti ada itunya. Nikmati semuanya. Senengnya, tidak senengnya, nikmatilah. Indahnya permainan di situ. Ya kamu nonton film tokoh antagonis atau protagonis itu kan macam-macam. Kalau dia protagonis awalnya susah-susah, nanti begitu dia seneng filmnya selesai. Kalau dia antagonis seneng terus, begitu dia susah filmnya selesai. Kamu milih yang mana? Mungkin ada naik turunnya hidup ini. Nah itulah cirinya purposeful. Puncaknya apa? Ekstasi personal. Apakah ekstasi itu individual, hanya satu orang yang mengalami, atau kolektif sekelompok orang, atau massal sangat banyak orang, atau global semua orang? Saya sendiri yang senang hari ini Pak, boleh. Untuk kasus tertentu saya dan kelompok saya senang Pak karena menang kemarin, boleh. Pokoknya itu namanya ekstasi personal. Ketika dalam permainan kamu sukses. Jadi nikmati naik turunnya hidupmu dan purposefulnya permainan dalam kehidupanmu. Disitulah rahasia Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain.